트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Halo semuanya, ada yang tahu nggak? Kenapa sih pelayanan BK harus ada di panti rehabilitasi? Nah, jadi pelayanan BK di panti rehabilitasi itu sangat penting ya teman-teman, karena berperan dalam membantu pasien yang sedang menjalani proses pemulihan. Bimbingan dan konseling menyediakan dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan oleh pasien panti rehabilitasi untuk mengatasi berbagai tantangan pribadi seperti kecanduan, trauma, atau masalah mental lainnya. Melalui pelayanan BK, pasien panti rehabilitasi dapat mengeksplorasi dan memahami masalah-masalah yang mendasari kondisi mereka, serta mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Lalu, pelaksanaan konseling individu dalam proses pemulihan bagi pasien ketergantungan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang atau NABSA adalah upaya membantu pasien oleh konselor secara individu dengan mengutamakan hubungan konseling. Konselor berperan untuk memberikan dukungan dan pendidikan. Pada gilirannya, pasien akan terbuka, berbicara jujur, membuka rahasia batinnya yang selama ini tidak pernah dikemukakan kepada orang lain. Nah, dalam pemulihan penyalahgunaan NABSA, tujuan konseling individu ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Setiawati dan kawan-kawan, yaitu bertujuan menanamkan kepercayaan diri berdasar kesadaran untuk, yang pertama, tidak menyalahkan orang lain yang mengakibatkan tercebur dalam NABSA. Kedua, bertanggung jawab dengan menerima segala akibatnya, seperti keluar dari sekolah atau kuliah, atau kehilangan pekerjaan, dan dijauhi oleh orang-orang yang dicintai dan sebagainya. Yang ketiga, jujur. 4. Membuat rencana hidup secara rasional dan sistematik untuk keluar dari ketergantungan NABSA dan menjadi manusia yang baik. 5. Menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana hidup tersebut. Pada panti rehabilitasi yang kami kunjungi, konselor di rehabilitasi sering bekerja sama dengan tim medis dan profesional kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien. Ini termasuk terapi fisik, terapis okupasi, terapis nutrisi, dan terapis mental. Tim ini bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pasien. Konselor dapat berkontribusi pada tim dengan memberikan dukungan emosional dan membantu pasien mengatasi masalah psikologis yang mungkin mempengaruhi proses rehabilitasi mereka. Mereka juga dapat membantu pasien mengembangkan keterampilan dan strategi untuk menghadapi tantangan dan kecemasan yang mungkin timbul selama proses rehabilitasi. Lalu, pada panti rehabilitasi tersebut, proses pemulihan pasien dari penggunaan NABSA sangat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan dan durasi penggunaan NABSA. Sebagai konselor, pasti perlu mengenali bahwa setiap kasus dapat memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk pemulihan. Seperti yang pertama, kasus yang ringan dapat memakan waktu antara 1 bulan hingga 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Yang kedua, kasus yang lebih parah seperti penggunaan NABSA selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 9 tahun memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemulihan. Nah, pada saat konselor melaksanakan pelayanan BK di panti rehabilitasi, tentunya memiliki berbagai hambatan. Yang pertama, stigma dan diskriminasi. Pasien NABSA sering mengalami stigma dan diskriminasi, baik di masyarakat maupun dari diri mereka sendiri, yang dimana dapat menghambat proses konseling karena pasien mungkin merasa malu atau tidak percaya diri untuk terbuka mengenai masalah mereka. Yang kedua, keluarga dan dukungan sosial. Dukungan dari keluarga dan jaringan sosial sangat penting dalam proses rehabilitasi. Namun, seringkali pasien NABSA memiliki hubungan yang rusak dengan keluarga atau kurang dukungan sosial, yang dapat menghambat kemajuan mereka dalam program rehabilitasi. Yang ketiga, komorbiditas, yang dimana pasien NABSA seringkali memiliki masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar. Ini bisa membuat proses konseling lebih kompleks karena konselor harus menangani berbagai masalah sekaligus. Yang terakhir, keberlanjutan program. Pasien NABSA membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, bahkan setelah mereka meninggalkan panti rehabilitasi. Namun, kurangnya program tidak lanjut atau monitor yang efektif dapat menyebabkan kekambuhan.